Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. COVID-19 di tanah air terus melonjak, bahkan melampaui negara-negara dengan kasus terburuk di dunia. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Bahwa kita harus saling mengingatkan untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Perjuangan para tenaga medis dalam melawan COVID-19 belum berakhir. Mereka yang berada di garda terdepan harus rela mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran bahkan nyawa untuk merawat pasien COVID-19. Perkenalkan, nama saya Dr. Mustika Deli Murni. Saya dokter umum di Puskesmas Bangko Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Mengatasi masalah kesehatan masih menjadi sebuah tantangan serius di Indonesia. Masalah kesehatan penting terkait pemberantasan penyakit infeksi, bertambahnya kasus penyakit tidak menular, dan kemunculan kembali jenis penyakit yang seharusnya telah berhasil diatasi. Kini, ditambah lagi bukan hanya di Indonesia, tetapi masyarakat di seluruh dunia telah menjalani kehidupan yang beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19. Yang perlu disadari benar adalah pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri, karena pencegahan tersebut adalah yang paling baik dan murah. Adapun langkah pencegahan menjaga diri dari virus corona adalah dengan menerapkan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan tujuan agar masyarakat berperilaku sehat sehingga mampu menjaga dan menolong diri sendiri serta orang lain. Berikut langkah menjalani pola hidup yang lebih sehat dengan GERMAS. Pertama, peningkatan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur dan menjadi satu kebiasaan akan meningkatkan ketahanan fisik. Aktivitas fisik dapat ditingkatkan menjadi latihan fisik bila dilakukan secara baik, benar, teratur, dan terukur. Latihan fisik dapat meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan, dan kebugaran. Salah satu kegiatannya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari, seperti jalan santai atau berlari-lari kecil di sekitaran perkarangan rumah. Kedua, peningkatan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat diantaranya berhenti merokok, rajin mencuci tangan dengan sabun, hingga tidur yang cukup. Ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Olahlah bahan makanan dengan aman. Sajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari dan memberikan ASI eksklusif pada bayi 0 sampai dengan 6 bulan. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh serta mencegah kerusakan sel. Serat berfungsi untuk memperlancar pencernaan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol darah. Konsumsi sayur dan buah yang cukup akan menurunkan risiko sulit buang air besar atau sembelit dan kegemukan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam pencegahan penyakit tidak menular. Keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dengan memeriksa kesehatan secara rutin seperti cek tekanan darah, kolesterol, timbang berat badan, dan deteksi dini kanker leher rahim bagi wanita. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah, menyediakan tong sampah di luar rumah, menimbun barang-barang bekas, membuat taman di perkarangan rumah, menggunakan jamban sehat, dan pengelolaan limbah cair yang baik di rumah tangga. Keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Tak jarang, berita yang beredar di media massa dan media sosial membuat kita jadi stres. Bijaklah memilih berita yang dikonsumsi sesuai dengan kemampuan jiwa kita mengolahnya.
Pentingnya mencari dan memperoleh informasi kesehatan pada sumber yang terpercaya dan jauh dari hoax. Dan jangan langsung mempercayai informasi yang belum jelas kepastian dan kebenarannya. Gerakan hidup sehat ini harus terus-menerus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ayo hidup sehat, sehat diawali dari saya. Kalau bukan kita, siapa lagi?